Ini kita akan coba membandingkan 3 jenis sepeda, yaitu Polygon Pad, Polygon Stratos, dan Polygon Haze. Jadi 3 sepeda ini akan kita bandingkan dengan skenario untuk sepeda bike to works. Kira-kira masing-masing sepeda ini cocok untuk bike to works yang kayak gimana gitu, dan kira-kira kalau buat Anda cocok yang mana gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bahas adalah Polygon Pad. Jadi Polygon Pad ini didesain sama Polygon itu memang murni sebagai sepeda komuter. Dia bilang ultimate commuter bike gitu. Nah, harganya ada dua. Jadi ada Polygon Pad 2 dan Pad 3. Pad 2 di 4.500.000, Pad 3 itu ada di harga 5,7 juta gitu ya, 5.700.000. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi Polygon Pad ini cocok buat dipakai untuk bike to work di jalan umum bike to work yang ada di Indonesia gitulah. Umumnya gitu ya, itu kan banyak aspalnya. Kemudian mungkin rumahnya ada di ganggang gitu, jadi ada juga sedikit jalanan yang peluran bolong-bolong seperti itu. Jadi untuk jalan seperti itu, Polygon mendesainnya dia menggunakan ban 40C ukurannya. Jadi 40C itu sebenarnya adalah lebarnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di 40C itu adalah lebarnya ini, gitu ya. Nah, 40C ini itu nggak terlalu lebar, nggak seperti ban MTB yang mungkin bisa sampai 80-60C gitu, tapi juga nggak setipis ban road bike yang angkanya di angka 25 atau 28C gitu. Jadi dia ada di tengah-tengah. Jadi dia kalau di jalan aspal nggak akan seberat MTB di goesnya gitu, tapi di jalan yang agak rusak dia masih bisa. Kalau road bike yang pakai 25C ini biasanya di jalan yang rusak dia nggak enak banget dan udah nggak nyaman dan udah nggak worth it lagi lah dipakai gitu. Tapi kalau ini bisa di keduanya seperti itu. Kalau untuk diameter dari rodanya sendiri dia pakai 700 ya. Ini standar buat road bike sebenarnya. Jadi memang 700 ini kalau di MTB mungkin seperti 29er 29 inch. Dia gede gitu ya. Jadi lebih rolling resistannya juga lebih kecil, lebih mudah untuk menggelinding di aspal seperti itu. Oke, itu untuk rodanya. Terus kalau kita lihat dari stangnya gitu ya, kita lihat dari stangnya. Kita lihat di sini stangnya dia pakai stang lurus atau flat bar biasa disebut gitu ya. Jadi di sini ada remnya sendiri, terus ada shifternya. Shifternya biasa digunakan pakai jempol ini di bawah untuk ganti giginya sama telunjuk. Itu ada dua. Nah, tangannya sendiri cuman ada satu jenis pegangan, yaitu pegangannya di sini gitu ya. Jujur aja saya udah pernah pakai sepeda jenis ini, yang seperti Haze juga pernah, yang road bike juga pernah sebagai sepeda bike to work, dan menurut saya satu jenis pegangan ini nggak terlalu ergonomis. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bike to work ya bisa sampai sejaman lebih gitu ya, paling nggak setengah jam lah paling minim, dan satu jenis pegangan ini akan pegel. Terus kalau kita lihat dari riding positionnya, sepeda jenis ini itu riding positionnya kalau dibandingkan sama road bike itu dia agak tegak gitu ya. Jadi agak tegak lah gitu ya, seperti itu. Nah, dengan yang agak tegak seperti ini, itu berat badan akan banyak tertopang sama saddle. Makanya saddlenya biasanya sedikit lebih empuk dibandingkan saddlenya road bike gitu. Tapi pada intinya kalau untuk mengendara lama tetap harus pakai celana yang ada paddingnya, karena ya tadi berat badan banyak di saddle dan itu nggak enak, jadi cepet ya inilah pegel lah seperti itu. Selain itu dari posisi badan yang tegak ini, efek buruknya lagi adalah dia menahan angin badannya. Jadi kalau kita ngebut gitu ya di atas 20 mungkin 20 km per jam, itu angin akan mulai kerasa banget. Dan dengan posisi badan yang tegak ini tentunya akan memperlambat. Kalau untuk gearnya rasio giginya itu biasanya kalau sepeda kayak gini dia ada 3 di sini, di depan ada 3 ya, ada juga yang 2, tapi biasanya paling gedenya itu ada di 48, paling kecilnya bisa sampai 28 gitu. Kalau yang di belakang ini, kalau di level-level bawah mungkin cuma sampai antara 11 sampai 32. Tapi kalau untuk mungkin yang di level tingginya ya, tapi kalau di pad sih cuma 11.32 aja sih kayaknya gitu ya. Jadi memang kalau dibandingkan sama road bike, dia untuk nanjak
itu lebih enak karena dia bisa pakai di depan lebih kecil, bisa pakai 28 gitu ya, sedangkan di belakangnya bisa sampai 32 gitu. Jadi enteng banget kalau buat nanjak. Tapi kalau buat ngebut biasanya kalah sama road bike, karena road bike biasanya pakai sampai 50, sedangkan ini cuma pakai 48 di depannya gitu. Jadi ya karakternya akan seperti itu. Jadi memang kalau untuk misalnya kita jalannya itu ada jalan ganggang yang peluran yang bolong-bolong, banyak polusi tidur gitu, terus ada aspalnya juga, ya sepeda ini memang paling cocok. Oke, kita lanjut ke sepeda kedua, yaitu adalah Polygon Haze. Nah, Polygon Haze ini kalau kita lihat di sini, Polygon juga menggadang-gadang sebagai sepeda komuter. Jadi komuter ya bisa buat back to work, tapi ditambah lagi bisa dipakai buat adventures di kala Sabtu Minggu. Jadi kalau Sabtu Minggunya mau main-main ke tempat yang agak kasar sedikit, ini sepeda masih bisa. Untuk harganya sendiri mulai dari 5 juta sampai 10.200.000. Kalau tadi kan 4,5 sama 5,7 ya. Kalau ini range-nya lebih tinggi lagi. Gitu. Oke, kita lihat aja yang paling murah aja gitu ya buat bandingin ya. Polygon Haze 2 di harga 5 juta. Oke, kalau untuk Polygon Haze itu sebenarnya nggak jauh beda sama Pet. Jadi secara riding position mungkin sama gitu ya, sama-sama pakai flat bar, sama-sama riding positionnya agak tegak gitu. Untuk rasio giginya juga cenderung sama, cuman memang kalau Haze ini karena range-nya tadi lebih tinggi, untuk gigi belakangnya kalau tadi yang Pet mungkin paling besarnya sampai 32, kalau ini bisa sampai 40-an atau 50-an, saya lupa 54 atau 45 gitu. Jadi untuk nanjak ini bisa lebih enteng lagi, tapi kalau untuk ngebut sama ini paling gedenya cuma 48, jadi masih kalah sama road bike gitu. Yang beda dari sepeda ini dibandingkan sama Pet itu adalah pertama yang jelas banget ini, dia ada suspensinya gitu. Terus yang beda lagi adalah ukuran bannya. Jadi kalau untuk diameter sama, dia pakai 700 karena ini buat komuter ya, jadi pakai yang besar juga. Nah tapi lebar dari bannya ini kalau tadi Pet pakai 40, dia pakai 45 gitu, jadi lebih besar sedikit. Terus ditambah lagi bedanya adalah kembang-kembangnya, kita lihat di sini itu kembang-kembangnya lebih kasar dibandingkan tadi yang punya Pet gitu. Jadi intinya apa? Intinya sama kayak tadi sebenarnya, cuman sepeda ini bisa dipakai untuk jalan yang lebih ekstrim sedikit gitu, nggak bisa sampai kayak MTB gitu, tapi kalau dibandingkan Pet bisa lebih ekstrim sedikit lah gitu. Kalau dia bilang buat Sabtu Minggu adventure sedikit masih bisa gitu. Jadi mungkin kalau tadi Pet buat jalan-jalan gang masih bisa, tapi kayaknya kalau buat jalan yang bener-bener tanah terus becek kena hujan, Pet kemungkinan besar akan banyak slipnya. Kalau ini karena udah ada kembangnya, walaupun kembangnya masih tipis-tipis, dia lebih gigit gitu. Jadi kalau misalnya jalurnya itu ada tanah yang benar-benar tanah gitu, dan kemungkinan kalau kena hujan dia bakal licin banget, mungkin pakai Haze ini lebih cocok. Cuman memang kalau buat di jalan raya dibanding Pet akan terasa sedikit lebih berat. Kenapa? Karena pertama dia lebih besar bannya dan ada kembangnya. Kedua, dia ada suspensinya. Suspensi ini juga sedikit sih, tapi akan ada efeknya, yaitu power transfernya jadi nggak terlalu direct gitu. Jadi banyak ada power yang hilang lah di sini. Seperti itu. Cuman efek positifnya memang kalau misalnya jalanannya nggak terlalu rata, aspal pun kan banyak lubangnya ya, itu efek suspensinya akan kerasa banget, baik dari suspensi ini sendiri ataupun ban yang lebih besar gitu. Kalau untuk flat barnya sama, pergantian giginya juga sama gitu ya, seperti itu. Nah, persamaan lainnya dari Pet sama Haze ini adalah dia sudah pakai remnya jenis disc brake gitu. Nah, disc brake ini dibandingkan rem jenis V-brake atau U-brake itu dia lebih pakem dan juga lebih tahan cuaca. Jadi kalau untuk yang U-brake ataupun V-brake begitu hujan, itu dia akan menurun kualitas pengeremannya. Tapi kalau ini menurun juga, cuman nggak signifikan. Oke, kita lanjut ke yang sepeda terakhir, yaitu adalah Polygon Stratos. Nah, kalau Stratos ini dia sebenarnya adalah bukan sepeda komuter, tapi sepeda road bike. Artinya memang khusus buat jalan raya. Harganya sendiri ya kalau kelas road bike itu paling murahnya 6.800.000, paling tingginya itu kalau di kelas Stratos itu ada di angka 30 jutaan gitu. Tapi di atas Stratos ada Helios lagi yang sampai
ya mahal banget lah, tapi nggak usah kita bahas di sini, nggak mungkin itu dipakai buat bike to work. Nah, kalau kita lihat di sini kelemahan dari Stratos dibandingkan yang Haze ataupun Pet. Jadi gini, kalau kita lihat di Haze ataupun Pet, dia itu ada lubang-lubang ini. Ini bisa dipakai buat masang pannier atau rak-rak gitu ya. Seperti itu. Kalau yang Haze dia cuma bisa di belakang aja karena depannya pakai yang ada suspensi gitu ya. Tapi kalau yang Pet dia bisa pasang di depan, di belakang, karena di depan juga ada lubang-lubangnya ini. Gitu, di belakang juga ada. Seperti itu. Nah, kalau Haze kita lihat di sini, kalau Stratos kita lihat di sini dia nggak ada lubang-lubang untuk itu. Tapi nggak usah khawatir, sekarang udah ada jenis rak untuk belakang yang dia hanya megang di seat post aja, seperti ini biasanya bentuknya gitu. Saya pakai itu juga waktu itu dan gak ada masalah. Kalau seperti namanya road bike jalan raya, jadi sepeda ini memang khusus buat di jalan raya sebenarnya. Jadi sangat cocok sekali kalau memang jalur bike to work Anda itu bener-bener jalan raya semua, aspal semua. Dia pakai bannya itu ukuran 25, kalau tadi kan 40 dan 45 ya, ini 25 jadi jauh lebih tipis gitu ya. Nah, ini dia terasa sangat enteng sekali. Kalau Anda yang belum pernah pakai road bike, biasa pakai MTB yang pakai 80 atau 60-an gitu, pakai ini rasanya kayak terbang. Diameternya sama, dia pakai 700, ini standarnya buat road bike memang sebenarnya gitu. Nah, cuman ban 25C ini untuk yang seri atasnya dia biasa pakai 28 ya, tapi ya nggak jauh beda gitu. Itu selain dia enteng, dia itu keras banget. Jadi kalau misalnya di jalannya ini ada nggak rata gitu, maka getarannya akan sangat langsung terasa di tangan kita, di drop barnya ini gitu. Jadi memang sangat tidak direkomendasikan kalau jalur Anda banyak lubangnya gitu, apalagi kalau sampai tanah. Nah, itu gampang banget slip udah sepeda ini gitu. Tapi kalau misalnya jalur Anda itu full aspal semua, ini sangat saya rekomendasikan gitu. Itu untuk rodanya gitu ya. Terus kalau kita lihat dari stangnya, nah stangnya itu berbeda. Kalau tadi itu kan pakai flat bar, kalau ini dia pakai yang namanya drop bar gitu. Jadi kalau drop bar itu ya ini, jadi dia ada bagian lurusnya gitu. Kalau kita lihat dari atas begini ya, terus dia ke depan, ke bawah gini kan ya, gitu. Oke. Jadi dia bisa pegang di sini, di bagian flat, bisa pegang di tikungannya di sini gitu ya. Bisa pegang juga di hoodnya di sini. Bisa pegang juga di dropnya di sini. Nah, 4 jenis pegangan ini menurut saya sangat ergonomis. Kenapa? Karena kalau kita berkendara lama, itu ganti-ganti pegangan itu sangat bisa bikin tangan kita kayak istirahat gitu. Jadi udah pegel di posisi ini, ganti posisi itu gitu. Nah, itu untuk stangnya. Untuk pengeremannya kalau tadi pakai jempol sama telunjuk gitu ya. Nah, kalau ini dia pakai yang namanya drifter gitu. Jadi ini kalau mau ngerem ini ya dipencet aja ke dalam gitu ya. Nah, kalau misalnya dia mau ganti gigi, itu dia ada dua pedal di sini, yang satu ini, satu lagi yang di depan. Nah, ini digeser ke oke. Nah, sekarang kalau kita bahas mengenai riding positionnya, kalau kita bandingkan dengan tadi yang Haze ataupun Pet, itu kan dia lebih tegak ya. Kalau ini enggak, dia akan lebih bungkuk gitu. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Efeknya apa? Efeknya adalah berat badan itu akan maju ke depan. Gitu. Jadi nggak semua berat badan, akan lebih sedikit berat badan yang tertopang oleh saddle, tapi lebih banyak berat badan yang tertopang oleh lengan kita. Gitu, bayangkan kalau jalanannya jelek, getarannya langsung tertransfer ke drop barnya, dipegang sama lengan kita yang menopang berat badan yang lebih banyak ini. Nggak akan nyaman banget. Gitu. Makanya tidak direkomendasikan untuk bike to work yang memang jalanannya kurang bagus. Tapi kalau aspal semua, ini enteng banget, akan kerasa enak banget. Gitu. Bahkan saya tahu ada beberapa yang pakai Haze ataupun Pet itu, dia awalnya beli karena itu kan buat sepeda bike to work ya, tapi ternyata memang dia itu jalannya rata semua, aspal semua, akhirnya dia ganti bannya dari yang 40 ke 28. Itu bisa juga sebenarnya, dan efeknya memang jauh lebih enteng gitu. Oke, kita lanjut ke riding position yang seperti saya bilang tadi. Riding position yang lebih nunduk
Ini artinya tahanan anginnya lebih sedikit dibandingkan kalau tadi riding positionnya tegak gitu. Jadi memang lebih aerodinamis. Apalagi kalau kita megangnya nggak di flatnya atau di hoodnya, tapi megangnya di dropnya. Ini riding position kita lebih nunduk lagi, sehingga lebih aerodinamis lagi. Sehingga ketika kecepatan 20 km ke atas itu, tahanan anginnya akan terasa jauh lebih kecil. Gitu, jadi lebih mudah untuk ngebut. Jadi untuk ngebut di kecepatan segitu membutuhkan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan kalau kita pakai haze ataupun pakai pad. Gitu. Selain itu, kalau kita lihat di sini untuk rasio giginya, dia kalau untuk rasio giginya di depan ini cuma 2. Kalau tadi pad sama haze itu kan rata-rata 3 ya untuk di depannya. Nah ini cuma 2. Biasanya dia pakai yang paling besarnya ini 50, yang kecilnya ini 34. Gitu. Kalau yang di belakang ya rata-rata antara 11 sampai 30 lah. Nggak jauh beda sama haze atau pad tadi. Tapi kalau untuk haze yang seri tinggi bisa sampai 40-50 gitu ya. Jadi intinya kalau haze sama pad itu lebih enak dipakai buat nanjak karena dia memang rasio giginya enak buat nanjak. Di belakangnya untuk yang gedenya dia lebih gede, yang kecilnya lebih kecil. Itu enak buat nanjak. Yang di depannya lebih kecil. Nah sebaliknya kalau buat ngebut di depan itu lebih besar yang diminta. Yang di belakang lebih kecil, yang di belakang sama lah 11 rata-rata ya, ada yang 12, 13 gitu, tapi ya segituan. Tapi kalau untuk yang Stratos itu yang besarnya bisa sampai 50, sedangkan kalau haze sama pad rata-rata sampai 48 aja. Gitu, jadi memang maksimum speednya bisa lebih di sini. Gitu. Ya memang ini adalah sepeda yang didesain untuk jalan raya, lebih enteng, lebih aerodinamis posisi ridingnya. Gitu, dan gearingnya digunakan untuk ngebut juga gitu. Nah sekarang kalau kita lihat remnya ini pakai U-brake gitu. Ada sih yang pakai disc brake juga untuk Stratos, tapi mungkin harganya yang paling murah sekitar 18 juta sekarang di S5 disc itu. Ini kan S2 ya, seperti itu. Nah kalau U-brake ini ya bagus juga, cuman memang kalau untuk yang seri S2 ini kurang bagus, tapi yang seri-seri atas dari S4 itu sudah lumayan bagus. Tapi intinya kalau U-brake ini kalau misalnya kena hujan, apalagi jalannya kotor, itu dia akan menurun kualitas pengeremannya dan cukup signifikan kalau dibandingkan sama disc brake gitu. Dan selain itu dengan drifter ini pengeremannya nggak seefisien kalau kita pakai rem yang ada di flat bar. Lebih cepat pegel kalau kita banyak ngerem pakai drifter ini. Terus pengalaman saya aja sih. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari 3 sepeda ini ya. Jadi kesimpulannya, kalau jalanannya itu rata semuanya, aspal semua macam di BSD gitu, udah deh. Langsung aja beli Stratos S5, beli Stratos ini, beli road bike maksudnya. Bisa dikasih rak di belakang, nggak ada yang langsung ke seat post gini. Saya dulu pertama kali beli sepeda untuk bad walk itu di 2010-an. Sekarang udah enggak ya karena saya sudah pindah dari Jakarta. Itu belinya yang kayak pad gitu. Terus karena tangan saya pegel, saya pikir mungkin karena getarannya saya ganti ke haze gitu. Saya pakai haze 4 dulu warna putih. Kemudian ternyata saya tertarik sama Stratos. Waktu itu namanya bukan Stratos dulu, namanya Helios 100 kalau nggak salah saya pakai. Nah itu ternyata paling enak pakai Helios 100, pakai road bike karena memang jalan saya waktu itu rata semua gitu. Dan saya nggak nyesel akhirnya ganti ke road bike. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya jalanannya tadi ganggang aja, ada ganggangnya gitu ya, ada jalanan nggak ratanya, ya udah berarti memang cocoknya pakai si pad ini gitu. Tapi kalau misalnya Anda memang berpikir untuk mungkin jalannya memang ada yang jalan nggak rata banget parah gitu, atau memang mau dipakai juga buat hari Minggu ke jalan yang agak ekstrim, maka ya bisa pakai Polygon yang haze ini gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing. Tentunya ya walaupun berdasarkan pengalaman ini kan subjektif ya, dan informasi lainnya juga saya dapat dari internet aja. Jadi kalau ada yang salah mohon dibantu di komen, nanti saya masukkan ke deskripsi atau saya benerin videonya. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya informasi lebih banyak juga, lebih bagus juga, bisa juga ditaruh di komen. Jadi gak cuma Anda dan saya aja yang tahu, teman-teman lain yang mau nonton video ini juga jadi tahu. Oke, itu aja, terima kasih.